Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Baik Bapak Ibu, kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi yang merupakan kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1, yaitu terkait filosofis pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Nama saya Asih Prihatin. Saya calon guru penggerak Angkatan 6 dari Kabupaten Wonosobo. Untuk koneksi antar materi ini saya sajikan dalam bentuk flipbook dengan gambar dan desain yang menceritakan terkait dengan koneksi antar materi dan refleksi dari modul 1.1. Yang pertama nanti akan saya sampaikan kesimpulan dan penjelasan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Yang kedua, terkait dengan refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru. Di bab ketiga, nanti akan disampaikan konstruksi proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Bapak Ibu yang berbahagia, asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro yaitu memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan. Manusia merdeka itu apa ya? Manusia merdeka itu adalah manusia yang hidupnya secara lahir dan batin tidak tergantung pada orang lain, tapi bersandar kepada kekuatannya sendiri. Jadi pendidikan diharapkan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, atau merdeka batin serta lahir. Ya, lalu apa tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro? Tujuannya adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian, pendidikan anak sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodrat sesuai dengan alam dan zamannya. Sebagai contoh ilustrasi di sini saya gambarkan seperti di daerah di sekitar tempat tinggal saya atau di sekolah saya banyak penganut agama yang mereka berbaur, saling menghormati walaupun berbeda agama. Dan mereka saling menghargai tanpa melihat perbedaan. Kemudian untuk ilustrasi yang di sebelah kiri ini, sesuai dengan kodrat zaman, yaitu seorang guru menuntun murid mengikuti perkembangan teknologi informasi, menggunakan komputer, menggunakan laptop, atau lainnya. Ya, contoh kodrat zaman lainnya adalah pembelajaran di abad 21 sekarang. Kita diharapkan memanfaatkan teknologi terkini untuk peningkatan kompetensi murid. Jadi, murid saat ini sudah mengenal teknologi. Alangkah sangat baiknya sebagai guru, kita memanfaatkan teknologi tersebut untuk pembelajaran tentunya. Kemudian, filosofis lainnya menurut Ki Hajar Dewantoro adalah keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti. Oleh karena itu, peran orang tua sebagai guru, penuntun, dan pemberi teladan sangatlah penting dalam pertumbuhan karakter baik anak. Yang selanjutnya, di bab 2 ini ada refleksi dan pengetahuan serta pengalaman baru. Di sini saya gambarkan adalah sebelum mempelajari modul ini, saya percaya bahwa murid seperti kertas kosong yang belum memiliki catatan apapun, dan guru bertugas membuat catatan-catatan dalam kertas tersebut. Jadi yang saya ketahui sebelumnya adalah murid benar-benar kosong dan guru yang memberikan catatan-catatan terhadap murid tersebut. Sebelum mempelajari modul ini, saya juga percaya bahwa pembelajaran di kelas itu banyak berpusat
dan juga bersumber dari guru. Nah, setelah mempelajari modul ini, hal yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya adalah saya selalu merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran yang berpusat pada murid. Kegiatan-kegiatan di kelas maupun terkait dengan hasil karya yang akan murid hasilkan akan disesuaikan dengan kesukaan minat bakat mereka. Oke, kita buka lagi Bapak Ibu. Ya, selain itu saya akan lebih menggali makna yang terkandung dalam sosiokultural di daerah untuk menebalkan laku murid. Apa saja contohnya laku murid yang ingin diharapkan? Sebagai contoh di sini adalah ada seorang anak yang membantu orang tua. Di sini juga ada seorang anak yang membantu seorang kakek. Kemudian di sini ada contoh juga perilaku baik seorang anak yang membantu disabilitas. Dan di sini contoh laku murid yang diharapkan adalah saling membantu. Nah, ini pasti terkait dengan sosiokultural yang ada di suatu daerah. Dan saya ingin sekali mengembangkan sosiokultural yang ada di daerah saya untuk semakin menebalkan laku murid. Kemudian yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD, yaitu melaksanakan pembelajaran tentunya berpusat pada minat dan bakat atau kesukaan murid. Sebagai contoh di sini ada yang menyukai olahraga, menyanyi, dance, ada yang menyukai IT, video, dan lain sebagainya. Dan mendorong murid menghasilkan karya sesuai passion mereka, serta melakukan pembelajaran sesuai kodrat alam. Sebelumnya saya mengajar hanya memberikan satu jenis penugasan, tapi setelah ini saya akan memberikan asesmen atau penugasan atau kegiatan yang terkait dengan kesukaan murid saya. Jadi bisa beragam dari hasil karya mereka. Intinya adalah apa yang kita sampaikan, intinya satu, membuat murid kita bahagia, membuat murid kita senang, dan memiliki budi pekerti yang baik, serta pengetahuan dan keterampilan seperti yang diharap. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke bab 3, yaitu terkait konstruksi proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Di sini saya menyampaikan bahwa proses pembelajaran dan suasana kelas yang sudah mencerminkan pemikiran KHD adalah contohnya sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di kelas. Di antaranya adalah mendorong murid untuk percaya diri dengan presentasi di depan, kemudian ibu guru serta rekan-rekannya memberikan aplaus, penghargaan berupa tepuk tangan, dan juga tentunya kita menyampaikan apa saja kelebihan dari peserta didik atau murid yang sedang presentasi, dan ini mendorong mereka untuk semakin percaya diri. Contoh lainnya adalah dalam membentuk kelompok, saya tidak membeda-bedakan murid, saya juga membimbing diskusi kelompok. Jadi tugasnya adalah mendampingi, membimbing, mengayomi murid agar mencapai tujuan pembelajaran. Selain itu juga saya memanfaatkan teknologi informasi untuk pembelajaran. Sudah bukan hal yang asing lagi, HP sudah dimiliki oleh murid saat ini. Dan saya sangat suka jika murid memanfaatkan HP untuk pembelajaran. Oke. Contoh lain adalah melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, tidak membosankan, dan pastinya berpusat pada murid. Contohnya di sini, murid mempraktekkan masakan sesuai dengan materi yang sedang dipelajari di kelas tersebut. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, terkait dengan kegiatan di sekolah yang mencerminkan pemikiran dari filosofis Ki Hajar Dewantoro adalah
Di sekolah saya melaksanakan kegiatan permainan tradisional. Dengan kegiatan ini, peserta didik berbaur, tidak membeda-bedakan dengan yang lainnya. Mereka bekerja sama, mereka membentuk kelompok, dan mereka sangat senang mengikuti kegiatan tersebut. Mereka mengenal permainan-permainan tradisional yang sangat menarik dan tentunya penuh makna. Lanjut Bapak Ibu. Contoh berikutnya adalah untuk menebalkan laku murid. Di sekolah kami mengenalkan dan sekolah kami juga sudah menjadi bagian dalam peningkatan kearifan lokal dengan mengikuti kegiatan tari massal atau kegiatan tarian yang kemarin diikutkan dalam perayaan HUT Wonosobo. Dengan kegiatan ini tentunya peserta didik lebih menghargai kearifan lokal, lebih menghargai sosial kultural, dan memaknai apa yang sedang mereka lakukan. Contoh kegiatan di sekolah kami yang lainnya adalah kegiatan embun pagi, di mana kegiatan ini berupa kegiatan spiritual. Tidak hanya dilaksanakan oleh Muslim atau yang beragama Islam, tapi juga dilaksanakan oleh yang beragama selain Islam. Jadi, warga sekolah yang beragama Islam, Bapak guru, Bapak kepala sekolah, dan peserta didik atau murid melaksanakan sholat duha berjamaah setiap pagi, dan bagi yang non-muslim mengkaji kitab sucinya masing-masing bersama dengan guru agama yang sesuai. Dan yang terakhir Bapak Ibu, di sini contohnya adalah di sekolah kami sudah mengajak murid untuk belajar berdamai dan menikmati lingkungan sekitar, dan tentunya menjaga lingkungan sekitar agar diharapkan mereka saling mencintai lingkungan, menghargai, dan mampu menjaga untuk anak cucu mereka. Oke, baik Bapak Ibu, demikian koneksi antar materi di modul 1.1. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.